Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Padang Panjang Sepekan kembali hadir menyajikan informasi terkini untuk Anda. Bersama saya, Ade Emilia dari Studio Kominfo, berikut berita selengkapnya. Masih dalam momentum Hari Lahir Pancasila, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, dicanangkan sebagai Kampung Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 oleh Badan Pengawas Pemilu. Pencanangan ini mendapatkan dukungan penuh dari Wali Kota Fadli Amran. Pada momentum Hari Lahir Pancasila, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat dicanangkan sebagai Kampung Pengawasan Partisipasi Pemilu 2024 oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu pada Kamis 1 Juni 2023. Pencanangan yang pertama kalinya di Kota Serambi Mekah ini didukung penuh Wali Kota Fadli Amran. Dirinya hadir memberikan apresiasi sekaligus support bersama Forkopimda, instansi vertikal, tokoh masyarakat serta stakeholder lainnya di Pasar Usang sebagai pilot project. Harapannya melalui pencanangan ini pemilu yang partisipatif oleh masyarakat bisa terwujud. Kemudian masyarakat berani melapor jika terjadi dugaan pelanggaran pemilu. Pada kesempatan tersebut Wako Fadli juga turut mengajak partisipasi masyarakat mensukseskan pemilu menggunakan hak suaranya. Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang Santina yang mengatakan kampung ini merupakan bentuk kolaborasi masyarakat. Harapannya bisa menjadi wadah saling berbagi informasi pengawasan dan mencegah potensi pelanggaran. Hari Suyata dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang Sepekan. Pengawasan pemilu partisipatif tahun 2024 Diikuti ASN, TNI, Polri, dan pelajar, Pemko Padang Panjang menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dengan Inspektur Upacara Wali Kota Fadli Amran Kamis 1 Juni di halaman Balai Kota. Tegak, senjata! Pemko Padang Panjang menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dengan Inspektur Upacara Wali Kota Fadli Amran pada Kamis 1 Juni 2023 di halaman Balai Kota. Upacara diikuti ASN, TNI, Polri, dan pelajar. Turut hadir Wakil Wali Kota Asrul, Forkopimda, serta jajaran pejabat Pemko. Wako Fadli saat membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan Pancasila merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya merupakan falsafah dasar, pandangan hidup bangsa, dasar negara, ideologi, kekuatan pemersatu bangsa, dan sumber segala sumber hukum negara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi. Lebih lanjut disampaikan, menghadapi pesta demokrasi serentak melalui penyelenggaraan pemilihan umum 2024, Wako Fadli menghimbau seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mensukseskan pemilu yang jujur, aman, dan damai. Seiring dengan tema peringatan tahun ini, masyarakat dihimbau untuk saling bergotong royong, membangun peradaban dan pertumbuhan global. Hari Suyata dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang Sepekan. Menandai berakhirnya tahun ajaran 2022-2023, SDIT Juara menggelar perpisahan bagi murid kelas 6 disertai puncak kegiatan Khatam Al-Quran dan Wisuda Tahfiz yang dihadiri oleh Wali Kota Fadli Amran. Berakhirnya tahun ajaran 2022-2023, SDIT Juara menggelar perpisahan bagi murid kelas 6 disertai puncak kegiatan Khatam Al-Quran dan Wisuda Tahfiz. Dibalut dalam satu acara bertajuk Haflah Akhirus Sanah Angkatan 7 di Auditorium Mifan Waterpark pada Sabtu 3 Juni 2023. Kegiatan tersebut terasa spesial lantaran dihadiri Wali Kota Fadli Amran. Wako Fadli saat memberikan sambutan menyampaikan pujian atas konsistensi SDIT Juara memperjuangkan visi misi Islam. SDIT menunjukkan semangat yang luar biasa mendidik siswa-siswinya berpegang teguh terhadap ajaran Islam. Khususnya di Kota Padang Panjang tentu mempunyai tanggung jawab yang besar. Karena pondok-pondok pesantren, karena sekolah-sekolah Islam terpadu
adalah sekolah-sekolah yang favorit. MAN kita, MAPK kita adalah favorit Sumatera Barat. Sehingga kita mempunyai tanggung jawab besar untuk betul-betul melahirkan generasi-generasi Islam muda yang betul-betul bisa merepresentasikan agama kita, insya Allah. Hal yang sama juga dikatakan pimpinan Perguruan Islam Juara Daufi. Dirinya mengajak para pelajar yang telah diwisuda tetap istiqomah, membanggakan orang tua, menjaga nama baik Islam. Adapun siswa-siswi kelas 6 yang diwisuda sebanyak 50 orang, khatam Al-Quran 47 orang bagi kelas 5, sedangkan siswa-siswi yang mengikuti wisuda tahfiz sebanyak 97 orang dengan jumlah hafalan 1 hingga 4 juz, diikuti pelajar kelas 1 sampai dengan kelas 6. SDIT Juara turut memberikan penghargaan kepada guru terbaik. Hari Suyata dan juru kamera Dega Paduana, Padang Panjang, sepekan. Wali Kota Fadli Amran mengapresiasi SMP Ku Cahaya Al-Quran yang berhasil menjadikan siswa-siswinya sebagai penghafal Al-Quran. Hal tersebut disampaikan saat acara tasyakuran dan wisuda tahfiz angkatan 7 sekolah tersebut. Wali Kota Fadli Amran mengapresiasi SMP Ku Cahaya Al-Quran yang berhasil menjadikan siswa-siswinya sebagai penghafal Al-Quran. Sebanyak 7 siswa di wisuda tahfiz sebanyak 30 juz. Sebelumnya pada 2022 hanya 1 orang. Pujian dan reward disampaikan Wali Kota Fadli Amran dalam acara tasyakuran dan wisuda tahfiz angkatan 7 sekolah itu yang diikuti sebanyak 48 siswa. Terdiri dari 17 putri dan 31 putra di wisuda tahfiz di tempat yang sama. Atas perjuangan yang sudah dilakukan selama ini. Wako Fadli mengapresiasi kepada seluruh siswa, jajaran SMP Quran dan wali murid atas komitmen yang sudah dilakukan dengan menghasilkan anak-anak hebat penghafal Al-Quran. Sementara itu Ketua Yayasan Wakaf Cahaya Al-Quran Gus Maisal Syandri mengungkapkan dari 48 siswa yang diwisuda hampir 90% sudah diterima di tingkat SLTA sebelum penerimaan peserta didik baru zonasi dibuka. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan. Pengurus Daerah Hapkido Indonesia Provinsi Sumatera Barat, masa bakti 2023-2027 resmi dikukuhkan Sabtu 3 Juni di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat. Wali Kota Fadli Amran didaulat sebagai salah seorang pembina dalam kepengurusan tersebut. Dr. Handas Maifizon, MSc. Pengurus daerah atau Pengda Hapkido Indonesia Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2023-2027 resmi dikukuhkan pada Sabtu 3 Juni di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat. Pengda Hapkido Sumbar dikukuhkan dan dilantik secara resmi oleh Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Hapkido Indonesia, Vincentius Yoyo Suryadi yang kerap disebut Master Yoyo dan merupakan founder Hapkido Indonesia. Hapkido Sumbar saat ini diketuai Risnaldi Ibrahim, sedangkan salah seorang pembinanya Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran. Wako Fadli menyampaikan selaku pembina dirinya akan selalu mensupport Hapkido. Ia berharap Hapkido bisa membawa angin segar bagi olahraga di Sumatera Barat dan meraih prestasi dengan target 3 medali emas pada PON di Aceh Sumut 8 hingga 30 September nanti. Pengukuhan Hapkido Sumbar ini juga dihadiri pengurus cabang Hapkido dari berbagai daerah. Hari Suyata dan juru kamera Dega Paduana, Padang Panjang, sepekan. Pada konferensi pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Barat dengan tema aktualisasi ukhuwah dalam aksi kolaborasi di Aula FKIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Komplek Kauman Muhammadiyah Kota Padang Panjang, Wali Kota Fadli Amran menghimbau kepada pelajar dan anak muda Muhammadiyah untuk tidak hanya brilian di bidang akademis, namun juga di bidang sosial kemasyarakatan. Siap Ketua. Saat memberikan sambutan pada konferensi pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM Sumatera Barat dengan tema aktualisasi ukhuwah dalam aksi kolaborasi di Aula FKIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Komplek Kauman Muhammadiyah Kota Padang Panjang, pada Sabtu 3 Juni 2023, Wali Kota Fadli Amran menghimbau kepada pelajar dan anak muda Muhammadiyah untuk tidak hanya brilian di bidang akademis, namun juga di bidang sosial kemasyarakatan. Karena nantinya yang akan membedakan kita dari orang lain ketika sudah berkecimpung di
pada apakah itu ranah profesional, ataupun ranah politik, ataupun ranah kepemimpinan secara umumnya adalah jam terbang kita. Itu sudah pasti. Ya. Lebih lanjut, Wako Fadli menyampaikan IPM bisa dimanfaatkan para pelajar Muhammadiyah untuk bisa memantapkan diri menjadi pemimpin nantinya. Wako Fadli juga menghimbau untuk tetap istiqomah dengan berkomitmen dalam membina hubungan dan juga menjalin hubungan dengan sesama kader. Ikut hadir pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat Murisal, pimpinan daerah Muhammadiyah Pabasko Musriyadi Musanif, serta undangan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan. Sementara itu pemirsa, memperingati hari lahir Pancasila, pemerintah Kecamatan Padang Panjang Timur menggelar kesenian Bagurau Saluang Sabtu 3 Juni malam di Aula Kantor Camat. Kegiatan ini turut dihadiri Wali Kota Fadli Amran. Guna memperingati hari lahir Pancasila, pemerintah Kecamatan Padang Panjang Timur menggelar kesenian Bagurau Saluang pada Sabtu 3 Juni 2023 malam di Aula Kantor Camat. Bagurau Saluang sekaligus menjadi wadah silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Fadli Amran, Camat Padang Panjang Timur Asrul dan Ramil, Kapten Infanteri Ibrahim, Babinsa, Babin Kamtibmas, tokoh masyarakat dan sejumlah pejabat Pemko. Wako Fadli menyampaikan apresiasi kepada Camat Padang Panjang Timur yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Dikatakannya kegiatan ini merupakan salah satu upaya mempertahankan tradisi. Sementara itu, Asrul mengatakan acara kesenian Saluang ini merupakan keinginan masyarakat yang sangat rindu terhadap pertunjukan kesenian tradisional. Haris Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan. Jajaran pengajar dari Yayasan Perguruan Tawalib menerima kuliah umum dari Chairman Yayasan Taqwa Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan Malaysia, Profesor Muhammad Ruslam bin Muhammad Nur di aula pesantren tersebut. Jajaran pengajar dari Yayasan Perguruan Tawalib menerima kuliah umum dari Chairman Yayasan Taqwa Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan Malaysia, Muhammad Ruslan bin Muhammad Nur di aula pesantren tersebut pada Ahad 4 Juni 2023. Rombongan Yayasan Taqwa MAIWP ini disambut langsung Ketua Yayasan Tawalib Abrar bersama jajaran lainnya. Abrar menyampaikan dengan adanya kuliah umum ini bisa menjadi pencerahan untuk semua jajaran Tawalib. Kuliah umum diberikan bertemakan lembaga pendidikan Islam dalam menggapai kemajuan Islam. Juga dilakukan diskusi bersama peserta kuliah umum. Yayasan Taqwa juga memberikan bantuan kepada Tawalib sebesar Rp15.000 Malaysia. Cynthia Putri Lydia, Padang Panjang, sepekan. Menutup kegiatan Khatam Al-Quran dan Anugerah Tahfiz TPQ Masjid Raya Jihad, Wali Kota Fadli Amran mengapresiasi Taman Pendidikan Al-Quran tersebut yang telah puluhan tahun konsisten melahirkan generasi Quran. 15 Zulqa'dah 1404. Saat menutup kegiatan Khatam Al-Quran dan Anugerah Tahfiz TPQ Masjid Raya Jihad pada Ahad 4 Juni 2023, Wali Kota Fadli Amran mengapresiasi Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ yang telah puluhan tahun konsisten melahirkan generasi Quran. Para peserta khatam berjumlah sebanyak 50 orang, terdiri dari 18 laki-laki dan 32 perempuan. Lebih lanjut, Wako Fadli meminta peran orang tua membimbing anak-anaknya dekat dengan Al-Quran. Adapun Kepala Kantor Kementerian Agama Padang Panjang Alizan mengatakan keberadaan TPQ Masjid Raya Jihad turut berperan mewujudkan kota Padang Panjang sebagai serambi Mekah. Sementara itu, Kepala TPQ Masjid Raya Jihad Mustarijal menyebutkan TPQ ini sudah terkenal melahirkan generasi Quran yang berprestasi. Turut hadir Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sedako Erwina Anggreni, Camat Padang Panjang Barat Fiori Agustian, Lurah Balai-Balai Icip Haryanto, dan pejabat lainnya. Haris Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan. Menjadi perwakilan Kota Padang Panjang dalam Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat, PKK Kelurahan Tanah Pak Lambik, Kecamatan Padang Panjang Timur, dinilai tim penilai provinsi di pendopo rumah dinas Wali Kota.
Bertempat di pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Senin 5 Juni 2023, menjadi perwakilan Kota Parangpanjang dalam lomba gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat. PKK Kelurahan Tanah Palambi, Kecamatan Parangpanjang Timur, dinilai tim penilai provinsi. Tim penilai yang diketuai Ketua TPPKK Provinsi Sumbar, Harnili Mahyeldi, disambut Sekretaris Daerah Kota Sony Budaya Putra bersama Ketua TPPKK Kota Dian Puspita Fali Amran, Wakil Ketua TPPKK Kota Nova Erayanti Asrul, beserta jajaran pengurus lainnya. Dalam sambutannya, Umi Harnili menyampaikan PKK sebagai mitra pemerintah. Adapun program dari organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah bisa bekerja sama dengan PKK yang bekerja tanpa pamrih, namun terlaksana semua kegiatannya. Sementara itu, Sedako Sony menyebutkan di Kelurahan Tanah Palambi bisa dilihat bagaimana nilai-nilai Pancasila benar-benar ada dalam kehidupan sehari-hari. Tanah Palambi seperti Indonesia versi mini, semua etnis ada di sana seperti Batak, Jawa, dan Minang. Sedangkan Dr. Dian mengatakan, TPPKK Kelurahan Tanah Palambi mempunyai beberapa keunggulan yang patut diapresiasi. Ekspos keunggulan program PKK Tanah Palambi disampaikan Ketua TPPKK Tanah Palambi Selvia Helvina Romi Saputra. Ikut hadir Asisten Bidang Administrasi Umum Martoni, Kepala OPD, Camat dan Lurah Sekota Parangpanjang, Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Padangpanjang sepekan. Usai melaksanakan pembukaan dan ekspos dari Ketua PKK Kelurahan Tanah Palambi, tim penilai lomba gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan lapangan. Kedatangan tim penilai lomba gerakan PKK Provinsi disambut reog Ponorogo dan tari tortor. Usai melaksanakan pembukaan dan ekspos dari Ketua PKK Kelurahan Tanah Palambi, tim penilai lomba gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan lapangan ke Tanah Palambi, Kecamatan Padangpanjang Timur, Senin 5 Juni 2023. Tim penilai provinsi dipimpin Ketua TPPKK Provinsi Sumbar Harnili Mahyeldi beserta rombongan disambut dengan budaya multi etnis dari Basatu, Jawa Minang, dan Batak atau Bajamba, yaitu reog Ponorogo dari Jawa dan tari tortor dari Batak. Pada kunjungan lapangan tersebut, Umi Harnili melihat apakah ekspos yang dilakukan Ketua TPPKK Tanah Palambi Selvia Helvina Romi Saputra sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Umi Harnili meninjau sekretariat PKK yang terletak di kantor Lurah Tanah Palambi. Di sini, pertemuan bulanan PKK dilaksanakan hari Selasa pada minggu kedua setiap bulannya untuk melakukan pembinaan pada kelompok Dasawisma. Dasawisma merupakan ujung tombak dari PKK di Tanah Palambi. Dasawisma berjumlah 19 kelompok dengan rincian 12 diantaranya kelompok berkembang dan 7 kelompok maju. Tim penilai provinsi juga melakukan penilaian untuk masing-masing Pokja 1 hingga Pokja 4 dengan berbagai program unggulannya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Padangpanjang sepekan. Kota Padangpanjang tetap berkomitmen menjadi tuan rumah yang baik dan memaksimalkan hasil pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2023. Hal ini disampaikan Wali Kota Fadli Amran saat membuka kegiatan sosialisasi tes kemampuan dasar dan fisik atlet di pendopo Rumah Dinas Wali Kota. Kota Padangpanjang tetap berkomitmen menjadi tuan rumah yang baik dan memaksimalkan hasil pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Hal ini disampaikan Wali Kota Fadli Amran saat membuka kegiatan sosialisasi tes kemampuan dasar dan fisik atlet Senin 5 Juni di pendopo Rumah Dinas Wako. Karena alhamdulillah hari ini ada beberapa kegiatan. Pemko melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata juga mempersiapkan sebaik mungkin venue-venue yang ditetapkan di Padangpanjang. Dalam kegiatan sosialisasi ini, KONI menghadirkan narasumber dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, Roni Yenes dan Roma Irawan. Turut hadir Kepala Bidang Olahraga Dispora Pardedi Adrian, pengurus KONI, dan Ketua Pengcap.
Dega Paduana dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Tergabung dalam pemberangkatan kloter 5, sebanyak 118 calon jemaah haji asal Kota Padang Panjang dilepas Wali Kota Fadli Amran Senin 5 Juni di Hall Lantai 3 Balai Kota. Tergabung dalam pemberangkatan kloter kelima, sebanyak 118 calon jemaah haji asal Kota Padang Panjang dilepas Wali Kota Fadli Amran Senin 5 Juni di Hall Lantai 3 Balai Kota. Pelepasan calon jemaah haji ini juga dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Alizar, Forkopimda, OPD, dan Ketua MUI Padang Panjang Buya Zulhamdi yang tahun ini menjadi pendamping jemaah haji untuk Kota Padang Panjang. Wakofali menyampaikan, Pemko berusaha meningkatkan dan menyempurnakan pelayanan terhadap para calon jemaah haji setiap tahunnya dengan memfasilitasi pengantaran calon jemaah haji. Sementara itu, Alizar menyebutkan dari 118 calon jemaah haji, 112 akan berangkat pada Jumat 9 Juni dari Asrama Haji Embarkasi Padang ke Jeddah. 6 sisanya akan bergabung dengan kloter terakhir. Alizar berharap calon jemaah haji yang berangkat tetap meluruskan niat, tetap menjaga kesehatan, mematuhi aturan yang telah ditetapkan selama pelaksanaan haji, dan tidak menonjolkan identitas KBIHU saat di Tanah Suci. Dega Paduana dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Kota Padang Panjang masih tetap mempertahankan predikat Universal Health Coverage lantaran kepesertaan aktif BPJS Kesehatan masyarakatnya berada pada angka 88,88%. Hal tersebut mengemuka pada rapat forum komunikasi dengan pemangku kepentingan utama Kota Padang Panjang tahap 1 2023. Kota Padang Panjang masih tetap mempertahankan predikat Universal Health Coverage lantaran kepesertaan aktif BPJS Kesehatan masyarakatnya yang berada pada angka 88,88%. Artinya, di atas 75% sebagai batas yang telah ditetapkan pusat. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi Heni Nursanti mengemukakannya pada rapat forum komunikasi dengan pemangku kepentingan utama Kota Padang Panjang tahap 1 2023 Senin 5 Juni di ruangan VIP Balai Kota. Rapat tersebut dipimpin Wali Kota Fadli Amran, turut hadir Sedako Soni Budaya Putra dan pejabat terkait lainnya. Capaian ini merupakan yang tertinggi di wilayah kantor BPJS Cabang Bukit Tinggi yang mengcover 4 daerah lainnya, yaitu Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Agam, dan Kota Bukit Tinggi. Heni juga meminta dukungan Pemko agar badan usaha di Padang Panjang mematuhi perundang-undangan yang berlaku agar mengikut sertakan pegawai mereka pada program BPJS Kesehatan. Menanggapi hal ini, Wakofali meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan tindakan terhadap badan usaha tersebut. Haris Suyata dan juru kamera Rifki Mahendra, Padang Panjang sepekan. Menjadi narasumber di kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 dan 2 tahun 2023, Senin 5 Juni di PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi, Wali Kota Fadli Amran menyebutkan perlu keseragaman dalam manajemen kinerja dan menghadapi tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Wali Kota Fadli Amran menyebutkan perlu keseragaman dalam manajemen kinerja dan menghadapi tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal itu diutarakannya saat menjadi narasumber di kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 dan 2 tahun 2023. Hal itu diutarakannya saat menjadi narasumber di kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 dan 2 tahun 2023 Senin 5 Juni di PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi. Wakofali mengatakan banyak pencapaian Kota Padang Panjang yang berhasil dikarenakan adanya keseragaman, baik antar ASN maupun keseragaman program pemerintahan daerah yang sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat.
Tetapi yang paling penting kalau kita sudah komit kepada satu kegiatan, itu yang harus kita lakukan. Sama seperti saya sampaikan, kenapa ke PPKM kita nomor 1? Karena kita patuh perintah provinsi. Karena provinsi patuh perintah pusat. Ya. Berbicara otonomi nanti akan saya bagi, mungkin di hal sesudah ini. Tetapi berbicara keseragaman adalah inti dari kesuksesan sebuah organisasi. Kalau kita tidak seragam, kita tidak diatur oleh ADRT, kita tidak punya program kerja yang kita sepakati secara bersama-sama, mustahil pencapaian itu akan tercapai. Lebih lanjut dikatakan, setiap instansi pemerintah harus senantiasa melakukan perubahan sekecil apapun sepanjang sesuai peraturan, dengan tujuan meningkatkan kinerja atau mencapai kinerja yang lebih baik, guna membangun birokrasi yang lebih efisien, efektif, dan mampu mendorong kemajuan bangsa. Sementara itu, untuk mewujudkan smart government di Padang Panjang, Wako Fadli mengatakan semua sudah tertuang dalam RPJMD dan inovasi Smart City. Terbukti dengan pencapaian yang telah diraih, diantaranya Smart City terbaik di Indonesia kategori kota kecil, Inovatif Government Award, Anugerah Tinarbuka, dan banyak penghargaan lainnya yang berkaitan dengan manajemen kinerja pemerintahan. Turut hadir Sekda Kuantan Singingi Dedi Sambudi dan undangan lainnya. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Wakil Wali Kota Asrul bersama Kepala BKPSDM Kota Padang Panjang, Rudi Suarman, hadiri Rapat Koordinasi Nasional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Hotel Borobudur yang dibuka Wamendagri John Wempi Wetipo. Wakil Wali Kota Asrul bersama Kepala BKPSDM Kota Padang Panjang, Rudi Suarman, hadiri Rapat Koordinasi Nasional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin 5 Juni 2023. Rakornas yang dibuka Wamendagri John Wempi Wetipo turut dihadiri PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Kepala BPSDM Pusat Sugeng Haryono, perwakilan kepala daerah, dan seluruh kepala BKPSDM se-Indonesia. John Wempi mengatakan, Rakornas ini dilaksanakan untuk membangun kolaborasi aparatur sipil negara, guna membangun kompetensi teknis urusan pemerintahan bagi seluruh perangkat daerah, serta mewujudkan visi nasional dan daerah. Sementara itu, Wawako Asrul mengatakan, Rakornas ini penting sekali diikuti karena ada beberapa pembahasan yang perlu diketahui. Di Padang Panjang, Wawako Asrul mengatakan, untuk pengembangan kompetensi ASN, pemerintah kota berkomitmen dalam pengembangan kompetensi ASN dengan mengalokasikan anggaran rata-rata 1 hingga 2 miliar setiap tahunnya. Adapun pengembangan kompetensi ASN terpusat di BKPSDM, di samping pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran klasikal yang dialokasikan anggaran setiap tahunnya. Yuli Guslinda dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Saat pembukaan Gebiar Kreativitas Literasi Tingkat Kota di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Bunda Literasi Kota Padang Panjang Dian Puspita Fadli Amran melaunching buku Bunda Literasi berjudul Belajar Bersama Bian. Saat pembukaan Gebiar Kreativitas Literasi Tingkat Kota di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Senin 6 Juni 2023, Bunda Literasi Kota Padang Panjang Dian Puspita Fadli Amran melaunching buku Bunda Literasi berjudul Belajar Bersama Bian. Buku tersebut berisikan ajakan kepada anak-anak untuk berperilaku hidup sehat, yang diperuntukkan bagi PAUD yang ada di Kota Padang Panjang, sehingga dengan adanya buku ini bisa meningkatkan budaya literasi di PAUD. Bunda Dian menjelaskan, literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan. 6 literasi yang perlu diketahui dan dimiliki yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya serta kewargaan. Pada kegiatan tersebut, Dr. Dian juga mengukuhkan Bunda Literasi Kecamatan dan Kelurahan sekota Padang Panjang. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ian Kasbari menyampaikan, untuk memeriahkan Gebiar Kreativitas Literasi ini, DPK menggelar berbagai perlombaan. Di antaranya, lomba menggambar dan mewarnai tingkat PAUD,
lomba cipta dan baca puisi tingkat SMP, dan lomba vlog kegiatan Bunda Literasi tingkat kelurahan. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang sepekan. Guna menggiatkan kegiatan literasi dan sastra, Komunitas Literasi Sekota Padang Panjang menggelar diskusi buku puisi Temu Penyair Asia Tenggara kedua tahun 2022. Diskusi buku puisi tersebut berjudul Kabut, Hujan, dan Segala Yang Dikenang. Bertempat di Nona Kitchen, Sabtu 4 Juni 2023, guna menggiatkan kegiatan literasi dan sastra, Komunitas Literasi Sekota Padang Panjang menggelar diskusi buku puisi Temu Penyair Asia Tenggara kedua 2022. Diskusi buku puisi tersebut berjudul Kabut, Hujan, dan Segala Yang Dikenang. Staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Sedako, Novianti, saat membuka acara ini menyampaikan dukungan secara penuh kegiatan positif yang di Kota Padang Panjang. Staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Sedako, Novianti, saat membuka acara ini menyampaikan dukungan secara penuh kegiatan positif di Kota Padang Panjang, apalagi kegiatan diskusi buku maupun literasi. Novianti juga mengatakan, dari kegiatan diskusi ini banyak komunitas yang terlibat, akan memperbanyak penyair-penyair yang berasal dari Kota Padang Panjang yang bisa menghidupkan kembali kejayaan masa lalu. Sementara itu, Ketua Pelaksana TPAT 2 tahun 2022, Ubaidillah Al-Ansori mengungkapkan, dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti secara berkala kegiatan literasi dan sastra, untuk membentuk ekosistem kreativitas dan peradaban berpikir di kemudian hari. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadli Amran kunjungi redaksi Majalah Tempo di Jakarta yang disambut pimpinan redaksi Majalah Tempo dan jajaran. Pada kesempatan tersebut, Wako Fadli paparkan prestasi dan potensi dari Kota Padang Panjang. Wali Kota Fadli Amran kunjungi redaksi Majalah Tempo di Jakarta pada Selasa 6 Juni 2023. Kedatangan Wako Fadli disambut pemimpin redaksi Majalah Tempo, Setri Yasra dan Ade Lisnasari, Saljalih Kaisan, Windy Juliani dari jajaran redaksi dan perusahaan majalah tersebut. Pada kesempatan tersebut, Wako Fadli yang didampingi Kadiskominfo Ampera Salim, Kabak Prokopim Beni, dan anggota tim percepatan pembangunan Ilham Adelano Azri mengucapkan terima kasih atas undangan redaksi majalah terkemuka tingkat nasional tersebut. Wako Fadli menyampaikan Padang Panjang merupakan kota kecil yang sejak dahulu dikenal sebagai kota pendidikan. Kini selain kota pendidikan, Padang Panjang juga dikenal sebagai kota kuliner. Wako Fadli juga menyinggung sekalipun Padang Panjang merupakan kota kecil, namun banyak prestasi yang diraih berskala nasional. Menyimak penyampaian wali kota termuda di Sumatera Barat tersebut, jajaran redaksi Majalah Tempo meminta wawancara langsung dalam bentuk podcast untuk disiarkan nanti di tempo.co.id. Ampera Salim, Padang Panjang, sepekan. Ratusan calon jemaah haji Kota Padang Panjang diberangkatkan menuju Asrama Haji Embarkasi Padang pada Kamis 8 Juni untuk kemudian diterbangkan ke Arab Saudi. Tangis haru bahagia melepas keberangkatan para calon jemaah haji tersebut. Pelepasan pemberangkatan calon jemaah haji yang berlangsung di Masjid Islamic Center Padang Panjang diwarnai tangis haru dari keluarga yang melepas anak familinya berangkat menuju Tanah Suci. Proses pemberangkatan jemaah haji pun sempat terkendala dengan banyaknya rombongan pengantar jemaah, sehingga menyulitkan jemaah haji untuk menaiki bus yang disediakan. Suasana haru pun kian terlihat saat pelepasan ratusan calon jemaah haji ini. Air mata sudah tidak terbendung di saat mereka akan masuk ke dalam bus pemberangkatan yang sudah disiapkan. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Soni Budaya Putra, yang melepas keberangkatan para calon jemaah haji tersebut berpesan agar mereka tetap menjaga kesehatan karena perbedaan cuaca serta kondisi di Tanah Suci yang sedang mengalami cuaca ekstrim panas.
Informasi tadi sekaligus menjadi akhir Padang Panjang Sepekan edisi minggu ini. Terus saksikan program Padang Panjang Sepekan di channel YouTube Padang Panjang TV. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Ade Emilia Keputri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.